Halo teman-teman pecinta film dimanapun kalian berada. Terima kasih telah mampir di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video ini saya akan menyampaikan alur film cerita yang bertahan hidup di dalam hutan Amazon. Tonton video ini sampai akhir karena film ini diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Jungle, dirilis pada tahun 2017. Film yang menceritakan pertualangan bertahan hidup di jantung hutan Amazon, garapan sutradara Grace McLean, dibintangi Daniel Radcliffe sebagai Yoshi, Joel Jackson sebagai Marcus, Thomas Kretschmann sebagai Carl, Alec Russell sebagai Kevin. Di tahun 1981, Yoshi melakukan perjalanan ke Bolivia untuk berpetualang di hutan Amazon. Di situ Yoshi bertemu dengan Marcus saat menggunakan kapal kecil untuk menuju kota Las Paz di Bolivia. Marcus tak menyangka di kota itu ia juga bertemu dengan fotografer bernama Kevin yang merupakan teman lama Marcus. Yoshi, Marcus, dan Kevin menjalani hari-hari mereka di kota Las Paz. Di hari berikutnya di sebuah pasar kecil, Yoshi bertemu dengan Carl. Carl saat itu mengetahui kalau Yoshi sedang berlibur. Keduanya pun berbincang dengan nyaman. Carl menyampaikan kepada Yoshi kalau perjalanannya di hutan Amazon beberapa waktu lalu telah menemukan suku Indian. Carl memperlihatkan hasil ekspedisinya berupa foto-foto kepada Yoshi. Carl juga menceritakan tentang kehidupan suku Indian kepada Yoshi yang banyak menyimpan harta karun sehingga Yoshi tertarik berpetualang dengan Carl. Saat kembali kepada Kevin dan Marcus di penginapan, Yoshi pun menceritakan tentang ekspedisi Carl saat bertemu dengan suku Indian. Yoshi mengajak Kevin dan Marcus berpetualang. Yoshi juga meyakinkan kepada Kevin dan Marcus kalau Carl mengetahui adanya harta karun. Keesokan harinya mereka pun menemui Carl di sebuah rumah makan. Carl yang mengetahui tentang kehidupan suku Indian menjanjikan kepada mereka jika ekspedisi ini berhasil, mereka bisa membawa pulang bongkahan emas. Yoshi, Kevin, dan Marcus kembali berdiskusi. Di situ Kevin juga merasa yakin akan keberadaan suku tersebut. Kevin juga yakin jika berpetualang akan mendapat hasil foto menakjubkan seumur hidupnya. Marcus yang awalnya ragu akhirnya sepakat mengikuti ekspedisi menerobos jantung hutan Amazon agar menemukan suku Indian. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Perjalanan di hari pertama mereka menggunakan pesawat menuju desa Madidi. Setelah memasuki hutan Amazon, Carl yang berada di depan terus memberikan semangat kepada Yoshi, Marcus, dan Kevin. Malam harinya saat mereka istirahat, Carl terus bercerita tentang pengalaman bertemu dengan beberapa suku dalam ekspedisinya. Keesokan harinya mereka meneruskan perjalanan di tengah hutan belantara. Yoshi, Kevin, dan Marcus terus mengikuti Carl dalam kondisi hujan yang deras. Setelah beberapa jauh berjalan dengan guyuran hujan yang lebat, mereka pun beristirahat. Pagi harinya mereka kembali meneruskan perjalanan. Marcus saat itu sudah mulai terlihat lelah. Sementara Carl yang awalnya berada di depan tak lagi bersama mereka. Marcus terlihat ragu kemana arah selanjutnya. Saat itu Kevin mendengar ada suara yang bergerak di antara mereka dan menyuruh teman-temannya tetap tenang. Suara itu ternyata seekor hewan ternak yang dibawa oleh penduduk desa. Desa tersebut berada tak jauh dari posisi mereka. Carl ternyata sudah berada di desa itu. Yoshi pun sedikit kesal dan mengatakan kepada Carl agar tidak berjalan terlalu cepat karena mereka hampir saja tersesat. Desa itu bernama Asariamas. Mereka pun beristirahat untuk mandi di aliran sungai yang turun dari pegunungan. Carl ternyata sudah dikenal oleh penduduk desa Asariamas. Malam itu mereka sempat berdiskusi dengan penduduk Asariamas dan disuguhkan tuak khas penduduk Asariamas sambil menikmati tembakau. Marcus juga sempat memberikan pengobatan kepada penduduk desa setempat. Begitu juga dengan Kevin menyempatkan mengabadikan foto bersama penduduk desa. Setelah sempat melepaskan lelah sejenak, mereka pun kembali melanjutkan misi untuk menembus tebalnya hutan Amazon. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan sekelompok kupu-kupu.
Yoshi yang berada di tengah kupu-kupu itu diabadikan oleh Kevin dengan kameranya. Perjalanan mereka begitu menyenangkan disertai canda gurau. Setelah menempuh lama perjalanan dengan bekal yang mulai menipis, Carl kemudian menembak seekor kera hutan. Markus yang melihat kera hutan itu belum mati menyuruh Carl agar menembaknya lagi. Namun itu tidak dilakukan oleh Carl, melainkan memukul kera hutan dengan senapan buruannya sampai mati. Malam harinya saat mereka beristirahat, Carl dengan lahap menyantap hasil buruannya, sementara Markus menolak untuk memakan hewan tersebut. Sebenarnya Kevin dan Yoshi juga enggan memakannya, namun apa boleh buat karena perut mereka sudah lapar. Keesokan harinya perjalanan kembali dilanjutkan, namun mereka harus istirahat karena telapak kaki Markus sudah terkelupas. Setelah mendapat pengobatan seadanya dari Carl dan tak ingin membuang waktu terlalu banyak, perjalanan kembali dilanjutkan. Malam harinya saat beristirahat, Markus meminta maaf kepada Yoshi karena terlalu lamban. Ia mengatakan kepada Yoshi karena kakinya yang tidak kuat lagi. Malam itu suasana sangat berbeda. Di saat semuanya sudah terlelap, Markus yang berada di luar tenda kemudian menangis seakan tak percaya dengan kondisi sekarang. Apalagi perjalanan mereka masih jauh dan berada di tengah hutan belantara. Pagi harinya, Carl, Kevin, dan Yoshi berdiskusi di pinggir sungai tentang keadaan Markus. Mereka tidak yakin kalau Markus bisa menempuh perjalanan selama 4 hari untuk masuk ke wilayah Chico. Yoshi yang masih penasaran bertemu dengan suku Indian memberikan ide untuk menggendong Markus. Namun menurut Carl, hal itu tidak memungkinkan. Carl ingin mendatangi suku Toromona sendirian dengan alasan agar suku itu bisa membawa mereka bertiga ke desanya. Kevin menolak permintaan Carl. Jika begitu menurut Carl, lebih baik istirahat sampai kaki Markus pulih dan kembali ke desa Asariamas. Namun Yoshi bersikeras dan tidak ingin kembali karena perjalanan mereka sudah jauh. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat rakit dan meneruskan perjalanan ke Rarunabaku dengan melewati sungai. Saat melanjutkan perjalanan dengan rakit tersebut, mereka terombang-ambing tidak bisa mengendalikan derasnya arus sungai. Hingga akhirnya mereka harus menepi. Di tepi sungai itu terjadi perdebatan antara Kevin dan Carl. Merasa sedikit kesal, Carl kemudian berburu ke dalam hutan. Yoshi saat itu mencoba menenangkan suasana kemudian mencari Carl. Namun entah apa yang ada di benak Carl, seketika Carl menembakkan senapannya ke arah Yoshi yang hampir saja mengenainya. Yoshi pun saat itu kaget. Carl beralasan kalau ada seekor jaguar yang mengintai Yoshi. Namun jaguar yang dikatakan Carl tidak ada. Yoshi dan Kevin kembali membicarakan kondisi Markus yang sudah tidak memungkinkan melanjutkan misi mereka, sehingga keputusan yang berat pun diambil. Mereka berpisah menjadi 2 kelompok. Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan untuk kembali, sementara Yoshi dan Kevin melanjutkan perjalanannya menggunakan rakit. Sebelum Yoshi dan Kevin melanjutkan perjalanan menggunakan rakit, Carl memberitahu perjalanannya dalam beberapa hari akan menemukan arus yang begitu deras dan lebih membahayakan. Kevin dan Yoshi harus bertahan melewati arus tersebut. Di momen perpisahan mereka, tatapan Yoshi kepada Markus begitu dalam. Sebenarnya Yoshi tidak ingin perpisahan ini terjadi. Begitu juga saat Markus melambaikan tangannya, pertemuannya di awal dengan Yoshi menandakan jika hari itu adalah hari yang tidak beruntung. Kita stop sejenak. Di luar alur cerita film ini sejak Markus dan Carl menempuh perjalanan di dalam hutan, di film ini tidak menceritakan lagi perjalanan mereka. Berdasarkan kisah nyata ini, Carl dan Markus setelah berhari-hari di dalam hutan Amazon tidak kembali lagi. Oke teman-teman, kita lanjut cerita perjalanan Kevin dan Yoshi yang menggunakan rakit. Setelah menempuh perjalanan di sungai, rintangan berbahaya yang dimaksud Carl sudah di depan mata. Mereka berusaha menepi karena tidak kuat mendayung rakitnya. Meski berjuang sekuat tenaga, rakit mereka akhirnya sangkut di batu besar, sehingga sulit dikembalikan. Kevin kemudian berenang ke tepi sungai mencari sesuatu agar bisa menolong Yoshi. Saat Kevin meminta Yoshi melemparkan parang untuk mencari kulit kayu yang akan dibuatnya tali agar bisa menolong Yoshi, tiba-tiba Yoshi terpental masuk ke dalam derasnya air. Mereka pun terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Upaya Kevin dan Yoshi yang sama-sama mencari tak membuahkan hasil.
Saat Yoshi beristirahat, ia mendengar ada sesuatu benda yang hanyut di sungai. Ternyata benda itu adalah perlengkapan mereka. Yoshi pun mengambilnya. Tak ada lagi bekal yang dibawa Yoshi. Saat melihat pohon yang berbuah dan memanjat pohon itu, seekor ular yang cukup besar hampir saja menyambar wajah Yoshi. Namun Yoshi berhasil membunuhnya. Demi bertahan hidup di dalam hutan Amazon yang begitu ganas, malam harinya Yoshi istirahat. Yoshi sudah terlihat lelah hingga halusinasi merasa berada di sebuah toko makanan. Hari demi hari dilalui Yoshi di dalam hutan Amazon. Keinginannya agar bisa keluar dari hutan tak sebanding dengan kondisinya yang begitu lelah, hingga ia merasa melihat Markus, padahal itu hanya halusinasi Yoshi saja. Saat Yoshi terlelap, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara macan tutul yang mengincarnya. Yoshi mengusir hewan buas tersebut dengan menyalakan api dari perlengkapan yang masih tersisa. Pagi harinya Yoshi merasa ada sesuatu yang bergerak di kepalanya. Kemudian ia pun membedahnya. Ternyata isinya adalah binatang seperti lintah. Yoshi melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba menemukan ranting yang bekas dipotong. Tak jauh dari ranting tersebut, ia menemukan beberapa telur hewan. Karena sudah begitu lapar, Yoshi pun memakannya mentah-mentah. Yoshi kembali berjalan menemukan benda-benda dari suku pedalaman yang sudah berantakan, namun tak ada seorang pun di situ. Yoshi semakin lelah, kakinya pun sudah melepuh karena beberapa hari mencari jalan keluar. Seketika ia menemukan bekas jejak sepatu dan mengira kalau itu adalah bekas jejak Kevin. Namun setelah melihat ada kulit telur yang dimakannya tadi, Yoshi baru tersadar kalau ia tersesat dan kembali ke tempat ketika dia memakan telur itu. Kondisi Yoshi makin tak terkendali, sehingga ingatannya kembali ke masa lalu bersama keluarganya. Namun Yoshi tak menyerah, ia tidak ingin mati di dalam hutan Amazon, sehingga kembali berjalan hingga malam hari menembus hutan di tengah hujan yang deras. Ia pun berupaya kembali ke pinggir sungai agar bisa bertemu dengan orang yang bisa menolongnya. Sementara Kevin ditemukan selamat oleh penduduk desa Rarunabaku di pinggir sungai. Kevin kemudian dibawa. Setelah pulih dari lelahnya, Kevin meminta pertolongan untuk mencari keberadaan Yoshi. Pencarian Yoshi dengan pesawat belum membuahkan hasil. Saat itu Yoshi juga mendengar ada bunyi pesawat, namun hutan Amazon yang begitu tebal, Kevin tidak bisa melihat Yoshi. Kevin tidak ingin menyerah untuk menemukan Yoshi dan meminta kepada seorang nelayan untuk mencari Yoshi. Pemilik perahu awalnya enggan untuk membantu Kevin karena ia berpikiran kalau orang asing yang sudah berhari-hari di dalam hutan Amazon sudah tidak bisa diselamatkan. Namun Kevin mengatakan akan membeli perahu tersebut. Pemilik perahu itu pun berubah pikiran dan akhirnya mau menggunakan perahunya untuk mencari Yoshi. Sementara Yoshi yang masih berada di dalam hutan dan suatu ketika ia bertemu dengan wanita suku pedalaman. Karena bahasa mereka berbeda satu sama lainnya sehingga sulit memahami di antara keduanya. Malam harinya Yoshi meyakinkan kalau wanita suku pedalaman itu bukan halusinasi. Yoshi pun menyentuh tangan suku pedalaman tersebut. Saat mencoba menenangkan suku pedalaman itu dengan mengelusnya, Yoshi pun tertidur dan saat bangun wanita suku pedalaman tadi sudah tidak bersama Yoshi lagi. Di hari berikutnya Yoshi berjalan dengan sebatang kayu karena sudah terlalu lemah. Pikiran Yoshi semakin tidak karuan. Ia tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Ia pun terperosok ke dalam lumpur hidup. Sejenak ia sempat tertidur. Saat Yoshi tersadar, ia berupaya meraih ranting dedaunan agar bisa keluar dari lumpur itu. Yoshi kembali tergeletak karena lelah yang menyelimutinya. Di saat itu ia mendengar bisikan agar tetap bertahan hidup. Yoshi pun kembali bangkit. Untuk membuang rasa lelah dan ketakutannya, Yoshi sengaja menggoyangkan pohon kecil agar serangga api menyengat sekujur tubuhnya. Seketika Yoshi yang merasa kepanasan akibat serangga api tersebut kemudian berlari menuju ke sungai. Di situ Yoshi menemukan seekor kura-kura untuk dimakan. Namun ia mengurungkan niatnya. Yoshi justru menjadikannya teman bicara dan mengatakan kepada kura-kura itu, "Kau akan hidup."
Malam itu tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Yoshi. Matanya tertuju pada keindahan bintang. Ia pasrah berada di pinggir sungai sampai menantikan apakah ada orang yang bisa menemukannya. Keesokan harinya, Kevin tak pernah putus asa terus mencari Yoshi dengan menyusuri sungai dengan perahu. Karena derasnya arus sungai, si pengemudi perahu tidak berani meneruskan perjalanan, sehingga mereka terpaksa berbalik arah. Di saat itu juga Yoshi mendengar ada suara. Yoshi berusaha bangkit, namun karena lelah yang begitu hebat, Yoshi tidak bisa berteriak dengan keras. Tiba-tiba Kevin menoleh dan melihat Yoshi. Kevin meminta pengemudi perahu itu kembali. Saat menemukan Yoshi, Kevin mengatakan kepada Yoshi dan menepati janjinya jika Kevin tidak akan pernah meninggalkan Yoshi. Tiba di Rarunabaku, penduduk desa hampir tak percaya jika Yoshi bisa selamat dari ganasnya hutan Amazon. Film pun berakhir. Berdasarkan kisah nyata, Yoshi dan Kevin kembali ke kota Las Paz dan berharap bisa bertemu Marcus dan Carl. Belakangan diketahui, Carl sudah dicari oleh pihak berwenang, karena sebelumnya Carl juga pernah membawa turis ke hutan. Sebenarnya tak ada suku Indian seperti yang diceritakan oleh Carl. Yang bisa kita petik dari film ini adalah nyawa lebih berharga dari sebuah harta. Harta akan menutup mata batin kita. Nah, sampai di sini dulu alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Jangkul. Jika teman-teman terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng agar saya tetap semangat untuk membuat konten alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.